kalau selain Grip yang berdiri 2011, sebelum itu yang lebih senior kita kenalnya Pemuda Pancasila gitu. Kami ngobrol lah sama seorang petinggi ya di Pemuda Pancasila. Mungkin kemarin itu masih ingat ya, sekitar Februari 2025 itu ribut nih pentolan yang di bawah di Blora, Jawa Tengah gitu. Nah, setelah ribut ketemulah tuh Hercules sama Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto gitu. Intinya mendamaikan yang di bawah inilah gitu. Nah, menariknya sebagai organisasi yang lebih junior gitu, ada keinginan untuk belajar gitu ke yang lebih senior gitu. Makanya dari Ketua Umum diturunin ke Sekjen, tolong kalian komunikasi. Bahkan salah satu petinggi juga sempat ketemu. Kebetulan ya emang dekat dengan beberapa komunitas Muslim gitu ya. Dari datang ke pesantren. Nah, ketemu dengan petinggi PP juga di Madinah itu ceritanya. Nah, selain dengan PP, mereka juga sebetulnya membina hubungan dengan organisasi lain. Salah satunya itu di Betawi. Nah, kan kita tahu Hercules selama ini dulu ya terkenanya di Tanah Abang gitu. Nah, dengan komunitas Betawi mereka juga sebetulnya menjalin hubungan gitu. Ada acara, mereka kemudian diundang. Nah, memang yang di atasnya mungkin cenderung damai, cuman yang di bawahnya nih, dan itu teman PP juga mengaku ya kalau ribut ya emang ribut di bawah gitu. Nah, cuman kemudian di atas lah yang kemudian mendamaikan gitu. Oke. Bagaimana dengan tokoh-tokoh lain, Rick? Apakah Hercules juga punya hubungan atau relasi dengan tokoh-tokoh yang lain itu? Kalau dibaca secara historis ya, memang yang bersangkutan juga banyak dipercaya oleh kalangan pengusaha ya, terutama untuk keperluan penjaga aset ya, perusahaan pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang properti yang sangat berkepentingan agar aset lahan yang mereka miliki itu tidak dikooptasi oleh orang lain gitu. Nah, dalam kondisi seperti itulah kemudian Hercules, ormas seperti Grip itu mendapatkan ruang gerak ya untuk mendapatkan kepercayaan dari para pengusaha, dan ada semacam kepentingan yang berkelindan di antara mereka. Pertanyaan gue adalah bagaimana mereka bisa survive mengatur banyak cabang-cabang ya yang di daerah, dan kemudian menghidupi anggota-anggotanya, melaksanakan kegiatannya. Dari mana asal duit atau sumber operasional mereka ini, Rick? Ya, salah satunya itu ya permintaan untuk menjaga lahan ya. Nah, yang kedua adalah nggak sedikit di antara para pembesar Grip itu juga punya latar belakang sebagai pengusaha. Kita tahu ketua harian Grip itu Hanan Wijaya adalah seorang pengusaha yang cukup tersohor yang memiliki lini bisnis di bidang bakery ya. Jadi banyak orang-orang yang memiliki latar belakang pengusaha juga yang kemudian bergabung di sana, dan para politisi yang juga punya kepentingan untuk menggunakan jasa mereka lah. Dalam hal apa itu, Pep? Politikus-politikus itu merapat atau kemudian meminta bantuan dukungan dari Grip atau ormas-ormas seperti Grip ini? Mungkin kita ngomong dari sumber pendapatan tadi memang kita ngobrol juga ya dengan Grip di daerah. Dari mana sih untuk menghidupi organisasi gitu. Memang pertama setelah berapa tahun terakhir ini dengan Grip yang mulai naik daun, berapa orang di Grip memang cerita pengusaha itu kemudian mendekat gitu. Nah, tentu kita bertanya apa nih yang wujudnya gitu loh. Memang ada bentuk kerjasama dengan kegiatan masyarakat, dengan perusahaan. Nah, disitulah hasil kerjasama itulah yang kemudian mendatangkan sumber pemasukan bagi organisasi. Nah, makanya dalam di beberapa kejadian gitu kan, seperti yang di Kalimantan Tengah, itu seteru antara dua kelompok di bidang perdataan gitu. Nah, Grip masuk tuh sebagai kuasa atas satu pihak gitu yang berkepentingan. Nah, hal-hal beginilah yang praktik yang akhirnya terjadi di lapangan gitu ya. Yang akhirnya Kapolda juga agak geram ya yang di Kalimantan Tengah atas Grip yang kemudian lagi-lagi di daerah gitu ya yang menyegel pabrik itu gitu. Ngomong-ngomong soal penguasaan terhadap wilayah, Rick, gue pengen tanya ke lu, dan lu pasti udah riset dan ketemu dengan banyak narasumber juga ya. Benarkah informasi yang menyebutkan bahwa Hercules ini menguasai lapak ekonomi pasar, khususnya pasar yang terbesar di Jakarta, yakni Tanah Abang? Memang ada
sudah banyak, ngapain lagi kita harus uji coba vaksin? Apalagi ini kan uji coba vaksin Bill Gates ini dilakukan kalau tidak salah di 5 negara. 4 negara itu di daerah Afrika yang memang negara-negara miskin, Kongo, Zimbabwe, apalagi saya lupa, dan salah satunya kita. Bagi saya harusnya ini tidak disetujui, tetapi presiden sudah menyetujui ya, mau apa lagi, dan katanya sudah dilakukan malah. Cuman informasi akuratnya seperti apa saya belum menelusuri, tapi tadi membaca berita ternyata sudah dilakukan kepada 2065 orang. Begitu, kita lihat aja. Agung Cahyono, malam Bung, bagaimana pendapat Bung tentang pemakzulan Wapres? Saya tidak ingin berkomentar banyak, saya hanya mau mengatakan saya setuju. Aduh, oke, sekarang kita ke Putra Gandhi, silakan Bung. Selamat malam Bung Ferdinand. Selamat malam. Salam sehat selalu. Salam ada sehat. ada tiga poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama begini, temanya adalah saya mengangkat tentang boomingnya kasus ijazah, Bung Ferdinand. Yang pertama adalah persidangan kasus Bambang Tri, putusan hakim menyatakan dia pencemaran nama baik. Itu putusannya seperti itu ya, jadi tidak sesuai dengan konteks. Yang kedua, mengenai ijazah UGM itu ditunjukkan oleh partai PSI. Salah satu politisi partai PSI yang mengakibatkan permasalahan ijazah ini jilid 2 ini terangkat lagi ke publik, Bung Ferdinand. Ya. Nah, yang ketiga ini Bang, saya ingin bertanya, Bung Ferdinand ini kan salah satu bagian praktisi hukum. Seandainya Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli, lalu bagaimana nasib daripada Bambang Tri? Itu ya. Kalau menunjukkan ijazah asli. Ya, kalau seandainya sudah ada persidangan pidana nih, Bang. Tiba-tiba Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli. Kan informasi di media kan keluarga dari perwakilan dari Pak Jokowi kan menunjukkan ijazah asli itu. Menyerahkan, ya seperti itulah. Uji forensik. Oke, saya tidak tahu apakah ada persidangan atau tidak. Kita kan tidak tahu. Ya kan, ini masih dalam proses. Nah, seandainya kita berandai-andai aja ini, bila digelar persidangan, bagaimana tentang nasib Bambang Tri? Dan yang kedua adalah, apakah Roy Suryo CS akan dikenakan sanksi hukum sama dengan nasibnya Bambang Tri? Nah, yang ketiga, kalau seandainya betul-betul asli, Bung Ferdinand, bukankah Pak Jokowi sudah menciptakan kurang lebih 2 tahun kegaduhan? Terima kasih Bung Ferdinand, mohon edukasinya. Baik. Jadi pertama begini, kalau kita berandai-andai, kalau ternyata ijazah Pak Jokowi adalah palsu, maka ya memang saudara Bambang Tri, artinya kan harusnya tidak terbukti mencemarkan nama baik. Ya, maka mereka berhak menuntut balik soal hukuman yang telah mereka terima. Mungkin saja bisa menuntut kompensasi, ganti rugi dan segala macam, baik material maupun imaterial. Konsekuensi hukumnya begitu. Tetapi kalau ternyata ijazah Pak Jokowi benar asli, maka ya hukuman mereka itu sudah sah, tidak terganggu lagi. Maka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan tentu akan menghadapi hal yang sama dengan Bambang Tri dan juga Gus Dur. Mereka akan menjadi terpidana karena dianggap mencemarkan nama baik, dan jurisprudensinya kan sudah ada hukuman yang diterima oleh Bambang Tri dan Gus Dur pada saat itu yang cukup lama sebetulnya hukumannya kan. Nah, kalau soal kegaduhan ya memang itulah politik ya. Pak Jokowi ini kan orang yang mahir berpolitik, lihai berpolitik, dan saya melihat bahwa di setiap isu, baik isu yang negatif terhadap dirinya maupun isu yang positif terhadap dirinya, Pak Jokowi ini selalu bisa berselancar. Dan sekarang isu politik ijazah ini kan bisa kita sebut negatif terhadap dirinya, tetapi Pak Jokowi bisa menikmati ini dan berselancar dalam isu ini karena beliau setiap hari menjadi fokus pemberitaan publik. Nah, kalau ternyata nanti ijazahnya benar asli, maka Pak Jokowi akan panen dukungan politik dari masyarakat karena dia dianggap adalah orang yang terzolimi, terhina, disakiti. Negara kita kan berpolitiknya masih begitu, masih gampang terenyuh melihat orang yang dijolimi. Jadi
Ya makanya Pak Jokowi memang menikmati betul kegaduhan yang timbul ini dan beliau berselancar secara politik di dalam isu ijazah palsu ini. Menurut saya. Tapi bukankah itu juga termasuk bentuk pelanggaran menurut Bung Ferdinand? Beliau tidak. Bukankah dari dulu seharusnya ditunjukkan sehingga beliau seenaknya memenjarakan orang? Seharusnya kan, bukan seharusnya sih, selayaknya seperti itu. Beliau mestinya menunjukkan saja supaya beliau terlihat sebagai seorang negarawan, sebagai seorang pejabat pada saat itu, sebagai seorang presiden. Ya harusnya memang ditunjukkan saja, karena itu kan adalah konsekuensi publik ketika seseorang menjabat yang harus siap. Semua tentang dirinya itu harus open ke publik, terbuka. Karena itu adalah konsekuensi dari jabatan yang menggunakan ijazah itu naik. Pak Jokowi menjadi presiden kan mendaftar dengan ijazah itu. Nah, orang beranggapan kalau ternyata ijazah itu palsu, masa iya dia harus jadi presiden? Kan harusnya dilengsarkan. Karena kalau kita mengambil contoh, ada kepala daerah yang ternyata kemudian setelah terpilih dan memimpin ijazahnya terbukti palsu. Kan akhirnya harus dilengsarkan, bahkan menghadapi tuntutan pidana. Nah, orang kan beranggapan begitu juga terhadap Pak Jokowi ini. Tetapi Pak Jokowi, saya lihat kenapa dia kekeh tidak mau menunjukkan, ya karena ada manfaat politik yang didapat dari situasi ini. Tapi kalau soal hukum ya tidak ada. Tapi kepatutan sebetulnya dan moral seorang pejabat ya harus siap. Apapun tentang dirinya ditelanjangi oleh publik. Karena itu sebuah konsekuensi menjadi pejabat publik. Namanya juga pejabat publik. Semua harus diketahui oleh publik. Boleh diketahui oleh publik. Kan kira-kira begitu. Terima kasih Bung Ferdinand. Itu saja yang perlu saya pertanyakan. Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Selamat malam. Oke, saya ke komentar dulu. Pak Jokowi nggak ngelaporin karena masih presiden, setelah purna tugas baru laporin. Ya, tapi ya. Oke lah. Petugas partai palsu, Sunarto saja, Baston, Basi. Ya. Memang kalau sudah membenci orang, apa yang dilakukan baik tetap salah di matanya. Ya. Oke, Bung Sui, silakan Bung Sui. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Tadi putus-putus suaranya abang yang gagah ini. Wah, saat itu putus. Serius? Dengar-dengar itu. Oke, silakan. Jadi begini, Bang. Saya terkejut juga dengar aturan presiden terkait dengan masalah koperasi merah putih, Bang. Tak pikir itu semua sumber dananya itu dialokasikan dari BUMN. Tak pikir begitu, Bang. Kok larinya dibebankan kepada daerah, itu rumusnya dari mana, Bang? Ya, itu impres yang diterbitkan. Jadi sumber dananya itu ada juga dari APBD. Dan tadinya APBD desa itu, dana desa. Ya, kembali kepada persoalan fisik ya. Artinya kan di dana desa itu kan sudah ada alokasi dana untuk BUMDes, Bang. Ya. Kenapa tidak dimaksimalkan itu? Dan kabarnya itu yang akan digeser. Iya, ini drama apa lagi, Bang? Bingung kita sebagai rakyat ini. Saya aja bingung. Apa maunya pemerintah ini, saya bingung. Sementara, Bang, kalau kita lihat daerah ini kan banyak yang tertinggal, Bang. Mulai dari infrastrukturnya, contoh Lombok sih. Lombok itu kan dikenal dengan ikonnya GP, ya, pariwisata. Kemudian airport internasional. Ya. Abang sering ke Lombok kan? Ya, beberapa kali lah. Ya, gimana pandangan Abang terkait dengan fasilitas publik, khususnya bandara? Nah, sebetulnya Lombok itu sudah cukup maju fasilitasnya. Sayangnya yang saya perhatikan semua itu belum berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau soal bandara menurut saya sudah cukup bagus. Dia bandara internasional. Ada perkembangan baru di sana ya, termasuk sirkuit Mandalika segala macam. Pariwisatanya bagus. Hanya yang saya sayangkan itu belum terlalu berdampak kepada kesejahteraan masyarakatnya. Itu saja sih yang saya lihat. Kalau fasilitas sih sudah cukup bagus ya, fasilitas publiknya, terutama kalau bandara menurut saya sudah cukup bagus. Tetapi kekayaan daerah di sana itu belum berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Lombok dan sekitarnya. Itu saja sih menurut saya.
Ya kan abang itu kan diajak itu di tempat-tempat yang ya artinya standar lah kan. Dan mungkin diajak tempat-tempat yang nggak standar. Tapi mungkin abang pernah jalan ke desa-desa itu kan? Pernah. Terkait ya paling desa-desa yang sudah berkembang maju kan. Berarti dianggap maju lah kan. Tetapi ya enggak semua, 80% itu kondisi fisik terutama infrastruktur itu ya menyedihkan lah bang. Ya kan? Apalagi akan ditambah dengan aturan yang baru terkait dengan Koperasi Merah Putih, sementara infrastruktur sana sini carut marut, bolong sana sini. Saya gigit apa ya, garuk kepala bang. Itu. Oke, bangga dari beberapa sisi bang. Tetapi saya juga ironis melihatnya. Ya, artinya bahwa kalau memang bangga di situ, ya mestinya pemerintah itu melihat dan melirik masyarakatnya. Security yang kami harapkan itu belum terpenuhi, bang. Kemudian kondisi perwisata kami di sini, aduh kadang-kadang miris kita lihat, karena kemampuan untuk ya mengembangkan ke arah yang lebih baik itu, tapi di balik itu, aduh sampah di mana-mana. Itu kan. Ini loh kadang apa ya? Ini bang, tak habis pikir saya bang. Terkait dengan ini baru tahu saya bang nih mengenai masalah Koperasi Merah Putih yang diwacanakan wah gitu kan. Selalu dibahas wah gitu. Iya betul. Tapi ternyata begitu. Iya.